Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar MSc. Terima kasih telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar MSc. Yang terhormat Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Rasio Ridosani MKOM MPM, yang saat ini telah hadir secara daring. Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Andes Sugeng Prianto MSI. Yang terhormat Direktur Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Yudi Handono SHMH. Yang terhormat Direktur Tindak Pidana Tertentu, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Brigjen Pol Pipit Rismanto SIK. Yang kami hormati para tamu undangan dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Talkshow Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan. Salawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Rasio Ridosani MKOM MPM. Kepada Bapak Direktur Jenderal kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sama izin suaranya ini ya, jelas nggak? Jelas Bapak, terdengar Bapak. Halo? Izin. Nggak jelas ya? Nggak putus-putus ya? Mohon maaf Bapak, suara putus-putus. Putus-putus, jadi berarti saya nggak usah pakai ini, nggak usah pakai video, karena ini saya masih berada di luar kota. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, yang hadir bersama-sama dengan kita saat ini ada Sesdijen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Dr. Sugeng. Kemudian kami hormati para pembicara. Di sini ada Bapak Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana. Kemudian kami hormati juga hadir bersama-sama dengan kita Bapak Direktur Peter, Bapak Brigjen Pol Pipit Rismanto, kemudian juga Bapak Direktur PPWL, Bapak Yudi Handono, serta juga moderator yang kami banggakan Ibu Wita Anindarini. Bapak Ibu kami hormati, saya mengucapkan terima kasih ya, kita diberikan kesempatan ya bersama-sama bisa menghadiri acara talk show Law Enforcement Against Forest Crime. Ya. Ini talk show-nya bahasa Inggris, ini judulnya, tapi karena saya meyakini, karena ini tadi kan digunakan untuk menjembatani COP 26 yang sedang berlangsung di Glasgow dengan aktivitas yang ada di Indonesia.
Tapi mohon izin pada kesempatan ini saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia beberapa poin-poin penting yang menurut kami perlu menjadi perhatian kita bersama-sama di dalam talk show hari ini. Ya, saya sebenarnya sudah menyiapkan semacam pointer-pointers yang bisa dilakukan slideshow, namun karena koneksinya mungkin tidak begitu baik, saya hanya menyampaikan pointer-pointer penting. Sebagai reminder bagi kita, sebagai pengingat bagi kita, bahwa ya, forest fire ya, ini masih menjadi tantangan bagi kita semua di Indonesia ini. Ya, kita memang mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat berarti di dalam upaya ya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga penegakan hukumnya. Namun hotspot itu masih menjadi perhatian kita karena masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Walaupun ada penurunan sangat signifikan, di mana kita tahu pada tahun 2015 itu hotspot sangat tinggi, hampir 71.000 hotspot ya, berdasarkan Atkara Aqua dengan area yang terbakar 2,6 juta. Namun dengan berbagai macam upaya kita mampu menekan jumlah hotspot dan jumlah luasan lahan terbakar, di mana pada saat ini luas lahan terbakar juga sangat menurun signifikan dan begitu juga jumlah hotspotnya. Ini kondisinya, namun masih menjadi ancaman bagi kita dan ini menjadi perhatian kita bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga, ada beberapa forest fire yang terjadi di hotspot area. Yang saya sampaikan, hotspot area adalah ada area-area titik-titik yang memang menjadi perhatian kita. Beberapa provinsi di Indonesia, khususnya yang mempunyai gambut, itu mengalami ancaman masih terjadi berkaitan dengan hotspot ini. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, masuk juga Papua pada beberapa tempat dan Nusa Tenggara. Walaupun Nusa Tenggara bukan wilayah gambut, tapi juga merupakan sering masih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini tantangan-tantangan harus kita hadapi. Jadi hotspot masih terjadi di beberapa tempat. Kemudian beberapa tempat yang memang masih harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin jelaskan, sampaikan, mengingat kita semua sebagai reminders kita dalam konteks kebakaran hutan dan lahan ini. Kebakaran hutan dan lahan ini merupakan satu kejahatan yang sangat serius, yang menurut kami tidak ada dampak ya, kejahatan yang seserius kejahatan karhutla ini. Kenapa? Karena kejahatan ini berdampak ke kesehatan masyarakat. Bayangkan kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga kita akan kehilangan banyak sekali biodiversity kita, keanekaragaman hayati kita. Kalau kawasan-kawasan hutan terbakar maupun kawasan hutan terbakar, kita mengetahui di kawasan tersebut banyak sekali ya kehati-hatian yang sangat penting bagi kita. Di samping itu juga kita akan kehilangan ya sumber daya jasa lingkungan kita. Ini harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Belum lagi ancaman terhadap bencana ekologis, kehilangan ekonomi, ya, kerugian ekonomi, dan juga kerugian keuangan negara. Jadi kejahatan ini ya berdampak sangat serius dan juga sering sekali terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Ya, ini yang terjadi bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan pada satu titik, satu tempat, dan bersifat juga transboundary. Jadi kegiatannya harus kita tangani dengan sangat serius sesuai dengan webinar hari ini. Ya, tantangan kita, tadi saya mengingatkan bahwa kita masih menghadapi tantangan atau ancaman terkait dengan karhutla ini. Tantangan kita adalah bahwa karhutla yang terjadi di samping kena faktor cuaca, faktor ekosistem gambut yang sudah rusak, tapi ada faktor manusianya. Ya, banyak manusia, masyarakat kita, ya, yang masih ya, itu melakukan upaya pembakaran hutan dan lahan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Ini yang harus menjadi concern kita bersama-sama. Ya, keuntungan finansial ini harus menjadi perhatian kita. Ya, harus kita lakukan pencegahan. Orang boleh mendapatkan keuntungan secara finansial, tapi tidak boleh melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ya, banyak langkah-langkah dilakukan oleh mereka untuk melakukan keuntungan secara finansial berkaitan pembakaran hutan lahan ini dalam rangka untuk membuka lahan mereka dengan cara bakar, kemudian soil conditioning untuk meningkatkan pH-nya,
ya, karena sering sekali lokasi-lokasi tersebut asam, dibakar, maka akan meningkatkan pH-nya, termasuk juga upaya-upaya untuk minimalisasi investasi dalam rangka pencegahan dan kendali karhutla ini. Pada banyak kasus kita bisa melihat kebakaran cukup luas. Kenapa terjadi? Karena banyak para pihak, ya termasuk juga korporasi, yang tidak melakukan investasi sebagaimana seharusnya. Kalau mereka punya investasi, baik itu peralatan pencegahan maupun sumber daya manusia, maka apabila terjadi kebakaran hutan lahan di lokasi tersebut dapat dicegah meluas. Namun pada kenyataannya banyak lokasi-lokasi terbakar bisa mencapai ribuan hektar. Ini menunjukkan bahwa mereka melakukan minimalis investasi mereka minimal dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam konteks ini, maka penegakan hukum harus kita lakukan agar upaya-upaya mencegah dan mencegah kebakaran hutan lahan ini dapat kita lakukan dengan efektif. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, perlu kami sampaikan juga beberapa hal berkaitan dengan apa kekuatan kita di dalam melakukan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Hari ini perusahaan saya sampaikan, saya sangat bergembira karena hadir teman-teman dari kepolisian, kejaksaan, maupun juga saya melihat ada teman-teman dari pemerintah daerah. Ya, ini menunjukkan adalah kita memiliki kekuatan yang besar, memiliki komitmen yang besar untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, pengendalian, termasuk juga penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya berkaitan karhutla ini. Inilah tawan kita, inilah kekuatan kita. Kekuatan kita adalah kita memiliki undang-undang yang kuat, kita memiliki sumber daya manusia untuk menangani ini, dan juga kita memiliki komitmen dari Bapak Presiden kita. Bapak Presiden selalu menyampaikan ya banyak hal ya pada banyak kesempatan ya, berkaitan dengan penanganan karhutla ini. Ya, beliau sampaikan pada banyak kesempatan. Ya, beliau sampaikan bahwa penegakan hukum harus betul-betul dilakukan, ya, baik administrasi, perdata ataupun pidana. Ini harus dilakukan agar menciptakan sebuah kepastian hukum. Yang namanya penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, baik itu administratif, baik itu perdata, baik itu pidana. Lakukan tegas siapapun pemiliknya. Ini merupakan kekuatan kita. Tadi saya jelaskan sampai undang-undang yang kita miliki sumber daya manusia, kita miliki komitmen di tingkat operasional, dan juga kita miliki komitmen besar di tingkat pimpinan nasional kita. Bapak Ibu juga hormati, perlu saya jelaskan juga bahwa ada instruksi khusus Bapak Presiden terkait dengan penegakan hukum terhadap karhutla ini. Bapak Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, kepada Gubernur, para Bupati, Wali Kota. Ini adalah menunjukkan komitmen, ini adalah power kita, ini kekuatan kita di dalam rangka untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, termasuk juga penindakan terkait dengan kasus-kasus kejahatan terhadap karhutla ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami jelaskan juga. Tadi saya sudah menyampaikan sebagai pengingat kita, karhutla masih menjadi ancaman bagi kita. Karhutla ini dilakukan oleh orang-orang tertentu, ya, baik itu masyarakat maupun korporasi untuk mendapatkan keuntungan. Ini bukan satu kejahatan, ya, melanggar, tapi untuk mendapatkan keuntungan ini bukan satu kejahatan yang harus kita tangani melalui penegakan hukum. Kita punya komitmen yang kuat daripada Bapak Presiden, daripada negara ini dan juga negara ini. Kita punya undang-undang. Untuk itu kita melakukan penegakan hukum dengan sangat-sangat serius berkaitan dengan karhutla ini. Apa our ways kita? Apa langkah-langkah harus kita lakukan? Saya menyampaikan bahwa penegakan hukum ini menjadi bagian terintegrasi dari upaya-upaya penanganan karhutla secara integrasi. Jadi bagian dari penanganan karhutla ini. Ya. Bukanlah yang satu-satunya, tapi merupakan satu bagian. Karena kita harus melakukan pencegahan, kita pengamanan lokasi kebakaran, kita meningkatkan kepatuhan, dan kita melakukan penegakan hukum. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam upaya penanganan karhutla ini. Bapak Ibu yang hormati, langkah-langkah hukum apa yang harus kita lakukan? Paling tidak menurut saya ada 3 strategi penegakan hukum terintegrasi harus kita lakukan. Mulai penguatan kerja kolaboratif yang sifatnya multi layer di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten kota. Harus kita lakukan kerja bersama di dalam upaya penanganan karhutla ini, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Ya, kerja bersama antar kementerian dan lembaga, kerja bersama dengan
pemerintah daerah. Kemudian juga kita melakukan penguatan pendekatan instrumen restoratifnya. Pendekatan hukum pidana multidor termasuk juga penerapan pendekatan hukum yang bersifat restoratif menjadi perhatian kita bersama-sama. Dan juga penguatan ekosistem pendekatan hukumnya, bagaimana kita memperkuat upaya-upaya sistem dukungan pengambilan putusan berbasiskan sains dan teknologi. Ini menurut kami harus kita lakukan bersama-sama. Saya harapkan di dalam webinar ini atau talkshow ini kita bisa mendapatkan berbagai masukan yang tepat dalam perkuat upaya penegakan hukum ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berterima kasih pada kesempatan yang baik ini kepada Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan Agung, dan juga Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta juga Bapak Menko Polhukam, bahwa kita saat ini membentuk kelembagaan penegakan hukum terpadu berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Ini apresiasi, saya mengapresiasi kepada Jenderal Pipit ya yang menginisiasi langkah-langkah ini, termasuk juga dengan Pak Yudi ya dari Kejaksaan Agung, bahwa ini merupakan instrumen penting bagi kita dan terus kita akan lakukan bersama-sama dengan teman-teman yang hadir pada hari ini di dalam upaya untuk penguatan penegakan hukum karhutla. Karena apa? Karhutla ini merupakan kejahatan yang sangat serius yang tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tapi juga mengancam karena keamanan kita, kemudian juga merugikan dan juga keuangan negara, serta bisa menimbulkan bencana ekologis. Dan kita juga langkah ke depan menurut kami multidor menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kita bisa memanfaatkan berarti saya mesti mati. Ini ya, goyang nggak? Halo, kedengaran nggak? Izin Bapak, masih terdengar Bapak? Mbak, ini jelas suaranya? Masih terdengar Bapak, jelas Bapak? Halo? Iya Bapak. Jelas ya? Jelas Pak. Ya? Ya. Kalau kurang jelas tolong disampaikan ya, karena suara mendengar saya. Jadi, tadi saya jelaskan, kita sudah memulai satu inisiatif penguatan kelembagaan penegakan hukum karhutla ini yang diinisiasi oleh teman-teman dari kepolisian, kejaksaan, ya, dan juga Menteri Kehutanan. Kita harapkan penegakan hukum terpadu menjadi satu kelembagaan yang kuat dalam upaya penegakan hukum karhutla ini. Juga kita terus mengembangkan penegakan hukum multidor. Kami harapkan juga ini menjadi perhatian kita sama-sama dalam diskusi kali bagaimana kita menerapkan multidor di dalam memperkuat upaya penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan khususnya karhutla ini. Karena kita belum pernah menerapkan ini. Apakah kita menggunakan sampai undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, tapi juga kita menerapkan undang-undang perkebunan, termasuk juga TPPU-nya. Karena saya jelaskan tadi bahwa kita melakukan penegakan hukum ini kenapa? Karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan secara finansial ya dengan melakukan pembakaran hutan dan lahan, atau mereka tidak melakukan investasi sebagaimana diperlukan dalam melakukan pencegahan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan ini. Teman-teman, Bapak Ibu kami hormati, ya, penyidikan tindakan pencucian uang sebagai bagian multidor mungkin perlu menjadi perhatian kita untuk memberikan efek jerah. Kemudian pidana tambahan, korporasi dan restoratif. Kemarin saya mendapatkan kabar yang menggembirakan dalam kasus Ganda Hera di Riau, di mana diputuskan denda pidana dan juga ada denda pidana tambahannya, ya sebesar 200 miliar kalau nggak salah, 200 miliar atau 180 miliar, kita dicek. Ya, ini juga merupakan inovasi yang kita bangun ya di dalam memperkuat upaya penegakan hukum ini. Inilah our ways, ya, cara kita untuk memperkuat penegakan hukum ini. Mulai dari kelembagaan penegakan hukum terpadu, kemudian multidor, termasuk juga pengenaan pidana tambahan korporasi, ya dalam konteks ini juga termasuk restoratifnya untuk lingkungannya. Nah, pada kesempatan ini juga Bapak Ibu yang kami hormati, akhir kata saya menyampaikan ya sekali lagi ya terima kasih ya kepada seluruh panitia dan narasumber serta para peserta acara talkshow ini. Ya, semoga talkshow ini mendapatkan masukan dan ide-ide serta menghasilkan inovasi-inovasi untuk penguatan penegakan hukum karhutla, di mana kerja bersama
melalui penegakan hukum terpadu karhutla harus menjadi model penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta sumber daya alam lain. Jadi ini tantangan bagi kita. Ya, mudah-mudahan dalam pertemuan kita bisa melakukan masukan-masukan yang saya jelaskan tadi. Kemudian inovasi terus-menerus dalam penerapan berbagai macam instrumen pidana karhutla, termasuk juga menggunakan teknologi menjadi salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Akhir kata, ya, saya mohon izin kepada panitia, saya minta untuk membuka acara ini, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka talk show, ya, law enforcement ya, against forest fire ini ya, secara resmi saya buka. Mudah-mudahan ya, talk show ini bisa memberikan manfaat bagi kita, dan saya harapkan bahwa kita bersama-sama terus ya secara kontinu untuk melakukan inovasi-inovasi secara sistemik dalam rangka memperkuat upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya karhutla dan juga penegakan hukum sumber daya alam lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita masuk pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu talk show penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan, yang selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Moderator pada pagi hari ini adalah Ibu Grita Anindarini, SH-LLM, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Direktur Indonesian Center for Environment Law. Kepada Ibu Grita Anindarini, SH-LLM, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Rizka selaku MC pada acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Kepada yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, MSc. Yang saya hormati pula Bapak Sekretaris Jenderal KLHK, Bapak Dr. Insinyur Bambang Hendroyono, MM. Yang saya hormati pula yang bergabung secara daring Bapak Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Rasio Ridosani, MKOM MPM beserta jajaran. Yang saya hormati pula para Direktur Jenderal di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran. Yang saya hormati pula para narasumber yang nanti akan saya perkenalkan satu persatu, Bapak dan Ibu. Para pelaku usaha dan asosiasi, dan tentunya yang saya banggakan rekan-rekan masyarakat sipil, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan jurnalis yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom, YouTube ya, mengikuti kami secara daring. Selamat datang di talk show penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Sebelum perkenalkan, nama saya Grita Anindarini, saya dari Indonesian Center for Environmental Law yang hari ini akan memoderatori diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mungkin saya meng-capture sedikit tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Rasio Ridosani, bagaimana kejahatan lingkungan hidup, termasuk kejahatan kebakaran hutan dan lahan ini merupakan satu kejahatan yang serius, karena kita melihat bagaimana dampaknya yang sangat luas, tidak hanya kepada lingkungan, tapi juga berdampak kepada kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan berpengaruh kepada bagaimana kegiatan kita sehari-hari. Dan tentunya belum lagi kabut asap dari karhutla ini tentunya juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca yang dapat berakibat kepada perubahan iklim. Dan oleh karena itu penting bagi kita untuk betul-betul bisa memastikan bagaimana upaya mitigasi untuk bisa meminimalisasi perubahan iklim secara ekstrim tersebut, dan bagaimana upaya langkah-langkah adaptasi dari dampaknya. Dan sebenarnya penegakan hukum, saya yakin kita semua juga memahami bahwa memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya di satu sisi bagaimana penegakan hukum ini dapat berupaya atau berorientasi kepada pemulihan, dan di sisi lain juga dapat menimbulkan efek jera karena dapat diharapkan bisa mengubah dan mengkoreksi tindakan pelaku. Untuk itu pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita 3 orang narasumber dari 3 institusi yang akan mengeksplor dan menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya mendorong keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian karhutla ini melalui kebijakan atau
sinergitas antara penegak hukum, kemudian strategi-strategi apa yang kira-kira perlu dibangun, dan kebijakan apa yang telah dan akan diupayakan ke depannya untuk dapat mendorong upaya-upaya penting ini. Baik, saya akan panggilkan satu persatu ke atas mimbar, ke atas panggung. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Andes Sugeng Priyanto MSI. Monggo Pak Sugeng, silakan ke atas panggung. Pak Sugeng menamatkan S1 hingga S3-nya dari Universitas Indonesia. Monggo Pak. Sebelumnya beliau merupakan Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sebelumnya juga beliau merupakan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, dan ada beberapa jabatan lainnya. Narasumber kita yang kedua adalah Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Bapak Brigjen Pol Pipit Rismanto SIK. Saya panggilkan ke atas panggung, monggo Pak Pipit. Beliau sebelumnya merupakan Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu dan beberapa kali mendapatkan penghargaan Satya Lancana Pengabdian. Monggo Pak, 8, 16, dan 24 tahun. Selamat datang Pak Pipit. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya, Kejaksaan Agung RI, Bapak Yudi Handono SHMH. Monggo Pak, silahkan. Beliau menamatkan pendidikan terakhirnya dari Magister Hukum STIH IBLAM. Dan sebelumnya beliau merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku dan Wakil Kepala Kejati DKI Jakarta dan beberapa posisi lainnya. Saya izin duduk terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung ke narasumber kita yang pertama, Pak Sugeng. Mohon izin dulu sebelumnya bahwa kita Bapak-Bapak nanti untuk penyampaian 15 menit waktu penyampaian materinya. Kemudian nanti akan ada timekeeper mungkin di balik layar yang akan memandu para narasumber untuk mengingatkan waktunya. Dan kemudian nanti untuk pertanyaan bisa di sesi tanya jawab Bapak dan Ibu dan rekan-rekan, dan nanti mungkin saya juga akan dibantu oleh panitia jika ada pertanyaan lewat daring. Baik, saya akan masuk ke Pak Sugeng terlebih dahulu terkait dengan bagaimana Pak kira-kira selama ini kebijakan dan rencana kebijakan juga strategi KLHK untuk penguatan penegakan hukum Karhutla ke depannya, dan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja kemudian dapat diutilisasi dan dapat dipergunakan untuk merespon hal ini. Monggo Pak Sugeng. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Sekjen, para pejabat satu, Bapak Dirjen Penegakan Hukum, Bapak narasumber, Pak Brigjen Pipit, Pak Handoyo dari Kejaksaan Agung. Terima kasih. Jadi ini merupakan bagiannya kesempatan yang baik di dalam rangka bagaimana menjelaskan, memberikan pemahaman terhadap kebijakan penegakan hukum khususnya terkait dengan Karhutla. Kalau disampaikan tadi mengenai bagaimana kebijakan, tentu sesungguhnya banyak peraturan perundang yang sudah diuraikan. Silakan Mas, ini bisa di slide-nya. Ya, setidaknya kita mengampu ada 7 peraturan perundangan, undang-undang. Nah sebelumnya kita juga mengenal ada Green Constitution. Kalau kita lihat Undang-Undang 45 pasal 28H jelas itu pembangunan berkelanjutan. Gitu ya. Nah bagaimana sesungguhnya penegakan hukum di dalam konteks korelasi dengan UNFCCC dengan perubahan iklim gitu. Memang tadi sudah dikatakan Pak Dirjen bahwa kebakaran hutan merupakan satu berdampak serius, bahkan begitu masifnya kebakaran hutan 2015 juga terjadi dan 2017. Nah inilah persoalan yang berdampak terhadap ekonomi, kesehatan masyarakat dan sebagainya, sehingga merupakan extraordinary crime. Nah kita sudah, pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan peraturan. Setidaknya ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, bahkan sampai yang terakhir sekarang ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah ini sesungguhnya memberikan kerangka hukum di dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, itu sesungguhnya.
ini kebakaran hutan juga berdampak lintas batas transboundary ya. Nah ini sehingga memang menjadi penting. Nah inilah aktor-aktornya juga melibatkan banyak gitu. Nah, dia banyak yang multi aktor, bahkan korporasi termasuk masyarakat juga yang memang banyak melakukan seperti itu, yang memang ada ketidaktahuan dan sebagainya. Nah dalam konteks penegakan hukum sesungguhnya kita mengetahui bahwa ada fiksi hukum gitu Pak ya, bahwa sejak diundangkannya satu peraturan perundangan di dalam lembaran negara dan tambahan negara, semua orang dianggap tahu dan tidak bisa mengelak dari jeratan hukum. Oleh karena itu, siapapun pelakunya kebakaran hutan itu harus ditindak. Karena itu menjadi extraordinary crime. Baik, saya minta slide selanjutnya saja. Bagaimana lesson learned pembelajaran kita selama 2015 sampai 2021 sekarang ya. Kalau kita lihat ada satu-satunya Dirjen Gakum itu di KL Kementerian Negara. Inilah sesungguhnya komitmen kesungguhan dari pemerintah saat ini terhadap penegakan hukum gitu. Bahkan tadi Pak Dirjen mengatakan, Pak Presiden juga menjelaskan bahwa siapapun melakukan penegakan hukum itu harus ditindak. Baik itu menggunakan instrumen penegakan administrasi, perdata atau sengketa lingkungan, termasuk di dalamnya penegakan hukum pidana. Dan dalam konteks ini kita bicara juga pidana. Nah ini sesungguhnya yang mempengaruhi bagaimana akar masalahnya. Tentu kita sudah mengetahui bahwa banyak kerusakan, kebakaran berdampak serius dan tidak saja berdampak terhadap ekologi tapi juga terhadap persoalan-persoalan keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistemnya. Lanjut saja Mas, saya mau ambil yang penting-penting saja. Ya ini kondisi karhutla ini, ya sejak 2015 sampai sekarang, alhamdulillah gitu ya. Dan komitmen Ibu Menteri kita sesungguhnya sangat kuat karena pemerintah memang sangat peduli terhadap persoalan penegakan hukum ini. Ini dapat menurunkan, memberikan sumbangsi terhadap penurunan bagaimana terjadinya perubahan iklim. Ini saja kita lihat data-datanya. Ini jelas ya. Ini apa sesungguhnya? Ada sumbangsi antara ada kesadaran masyarakat semakin meningkat juga karena penegakan hukum yang intensif dilakukan, yang dilakukan secara kolaborasi. Nah itu hari ini kita dengan Pak Brigjen Pipit, dengan Pak Kejaksaan Agung, dari Kejaksaan Agung, Pak Handoyo, itu sama-sama sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum siapapun pelakunya itu. Nah lanjut saja Mas, saya mau ambil bagaimana ini kita kalau lihat hotspotnya seperti ini Pak. Ini kebanyakan di Kalimantan itu. Ini di Sumatera, di Jambi, ya. Ini juga. Kalau kita lihat titik-titik hotspot ini, ya. Apa kerja Gakum dalam konteks seperti ini? Kami memiliki ada center informasi atau center intelijen untuk melihat ini di dalam hotspot ini, untuk lalu Pak Dirjen memberikan satu surat peringatan bahwa ada indikasi hotspot pada titik tertentu di dalam konsensi perusahaan tersebut sebagai langkah awal preventif itu. Nah inilah yang dilakukan. Kemudian bagaimana? Kita lihat kinerja kita saja Mas. Ya ini jelas ada komitmen. Tadi sudah juga langsung ini Pak Presiden secara jelas. Nah setidaknya ini yang diampu ya. Ada 3 instrumen: penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata atau sengketa, dan penegakan hukum pidana. Semuanya di dalam kerangka bagaimana memberikan satu penegakan hukum yang optimal. Memberikan efek jerak kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran atau yang menyebabkan keberlanjutan sumber daya alam menjadi terganggu, bahkan ekonomi pun terganggu. Inilah sesungguhnya. Kalau kita lihat bagaimana secara gugatan perdata ada ganti rugi, ada tindakan tertentu. Ya. Ini semua sudah menjadi materi muatan di dalam undang-undang yang kita ampu sini. Termasuk kita bagaimana memberikan tindak pidana penjara, juga tindak pidana berdenda, termasuk pidana tambahan. Dan ini semuanya kerjasama kami di dalam konteks penegakan hukum, tidak mungkin bekerja sendiri orang itu dengan Kejaksaan Agung dan Mabes Polri kita. Nah, karena kita memiliki instrumen sumber daya manusianya, ada penyidik pegawai negeri sipil, ada Polhut, ada pengawas, ada sports gitu. Ini yang memberikan kita untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan termasuk penyidikan di lapangan. Nah, ini. Ya, lalu apa mengawali? Kita ada pengawasan. Pengawasan adalah merupakan pengambilan data dalam kerangka
bagaimana ketaatan terhadap peraturan perundangan. Yang selanjutnya bisa saja tergantung temuan di lapangan, berikan sanksi administrasi, tergantung temuan, kalau memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau sengketa, maka kita tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Baik, langsung saja. Ya. Ya, ini sengketa. Ini Undang-Undang 32 juga seperti itu, ada semuanya. Bahkan ada strict liability, tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi. Karena dampak kebakaran tidak hanya terhadap kerusakan pencemaran, tapi juga kerugian ekologis yang memang harus dilakukan pemulihan. Nah, oke, lanjut saja. Ya, ini bagaimana unsur-unsur tidak pidananya, pasal yang dilanggar ini jelas. Kalau sengaja atau lalai atau lalai sengaja atau ini ya, ada 3 unsur sengaja atau lalai. Ini lalu bagaimana pasal-pasal yang dilanggar, ini ada 78 ayat 3 itu memberikan bagaimana gradasi pidana minimum dan maksimumnya. Ini ada semua ya. Baik, lanjut saja Mas. Ya, ini kalau kita lihat sengaja atau lalai, karena dalam konteks penegakan hukum dikatakan di situ, misalnya kerusakan termasuk pencemaran masuk atau dimasukkannya zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kehidupan manusia sehingga melakukan baku mutu. Jadi ada beberapa unsur sengaja atau lalai sehingga itu menjadi gradasi di dalam konteks pemidanan dan sesuai dengan pasal-pasalnya. Ini sudah ada ya di dalam baku mutu dan sebagainya. Oke, lanjut saja. Ya, termasuk orang yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara bakar. Ini juga sudah ada ketentuannya. Tinggal bagaimana kita memberikan pemahaman terhadap pelaku-pelaku usaha maupun masyarakat. Lanjut saja Mas. Kita lanjut ke ini saja yang masuk ke dalam kinerja saja. Karena 15 menit ya Mbak ya. Iya, terus ya, kalau kita bagaimana sesungguhnya organisasi penegakan konteks Gakum, Karhutla, ini juga sudah ada Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Di situ dibentuk di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Ada, kita di tingkat pusat ada penyidik Direktorat Tipiter, kebetulan ada beliau Pak, ini ada PPNS Direktorat PHP di Kalaka, ada Jaksa Direktorat Kementibun TPL, nah Bapak ini sekarang ada. Ada tingkat provinsi juga ada kita punya balai, jadi Gakum itu punya 5 balai di provinsi ada, dan seksi-seksi di hampir semua di tingkat kabupaten, kota, kabupaten tertentu yang memang potensi terhadap kasus-kasus yang masif terjadi. Ya, ini sesungguhnya ada. Jadi di balai Gakum ada juga sama mirip ininya profilnya ya. Oke, lanjut saja. Kewenangannya pun sudah ada. Nah, ya. Bagiannya penugasan. Ini penugasnya seperti ini ya, ada dari termasuk tata kerjanya kita bagaimana berkoordinasi dengan Kapolres, Pak Polres dan Kajari, termasuk dengan Kepala Balai Gakum di sana ya. Oke, lanjut saja. Ini bisa diinikan di dalam materinya. Ya, kalau kita lihat bagaimana tata kerjanya, tentu materi muatan di dalam Undang-Undang 32 maupun Undang-Undang 41 dan sebagainya sudah diatur bagaimana jenis tindak pidananya, lalu bagaimana berkoordinasi, bagaimana proses pengaduan laporan, dan termasuk penyidikannya yang kita lakukan sehari-hari dalam konteks penegakan hukum LHK. Lanjut saja, Pak. Ya. Bagaimana tunggakan perkara ini kita terhadap perkara Karhutla yang telah dilakukan di proses penyidikan full bucket. Sebelum dilakukan kita ini mekanisme kerjanya juga ya. Dilakukan inventarisasi, lalu dilakukan pengolahan data, segera gelar perkara, kemudian juga gelar perkara lalu ditindaklanjuti dengan instansi terkait, dan hasil gelar perkara ditanjuri dengan proses selanjutnya ya, dengan rekomendasi. Mas, kita nyangkut saja langsung ininya kinerja, coba. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah kerja-kerja penegakan hukum sejak 2015 sampai 2021 saat ini gitu ya. Kita setidaknya telah menerima menangani pengaduan sebanyak 5.920. Karena kami punya 4 direktorat, Pak.
Jadi ada 4 direktur, direktur pengaduan pengawasan administrasi, kemudian direktur penegakan hukum pidana, direktur penyelesaian sengketa, kemudian ada direktur pencegahan pengamanan hutan. Ini semuanya dalam satu kerangka sistem penegakan hukum di KLHK. Nah, yang kita lakukan pengawasan juga ada 6.374, ini lakukan pengawasan. Lalu yang sudah kita kenakan sanksi administrasi sebanyak 2.061. Sanksi administrasi bisa teguran tertulis, paksaan, pembukuan, pencabutan izin, termasuk denda administratif yang sekarang berlaku dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Lalu ada kesepakatan 193, ini terkait dengan sengketa, penyelesaian sengketa lingkungan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, tapi ini kesepakatan. Yang di pengadilan ada 29 gugatan perdata ini, Pak. Kemudian dalam konteks penegakan hukum pidana kita sudah yang P21 sudah 1.123. Nah, karena sesuai dengan arahan Pak Dirjen juga, kita tidak bisa kerja sendiri, maka kita kerja kolaborasi. Kita melakukan fasilitasi gitu dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Kita sudah memfasilitasi kasus-kasus sebanyak 224. Lalu yang tidak kalah penting adalah kita sudah melakukan 1.686 operasi. Ini operasi bagaimana operasi di kehutanan, khususnya terkait dengan pengaduan-pengaduan yang terkait ada perambahan hutan dan sebagainya, termasuk TSL di dalam. Kita melakukan operasi karena ada direkturnya, kemudian Pak Sustio, Pak Bibit kenal sekali ya Pak ya. Ini kerja-kerja kita. Nah, satu hal yang spektakuler kalau kita lihat, ada gugatan perdata ini, yang sudah 14 inkrah. Gugatan perdata senilai 19,8 triliun. Gitu. Ya, yang belum yang ini sebanyak 19,7 yang belum dieksekusi ini Pak, karena ini kewenangan pengadilan lagi. Nah ini Pak, jadi memang ada persoalan di sini. Tapi kita tetap melakukan terus kita. Kalau kita lihat trennya seperti itu ini, dan ini penegakan hukum, ekspektasi masyarakat semakin tinggi ke sini. Oleh karena itu kita selalu melakukan inovasi sesuai dengan core value Gakum, yaitu inovasi, integritas, profesional, dan satu lagi apa Mbak Dama? Profesional, integritas, responsif ya, responsif dan gitu ya. Ini kita memang Pak seperti itu. Inilah kerja-kerja Gakum selama 2015 sampai dengan ini sudah tentu sudah barang tentu banyak memberikan efek jerah, dan alhamdulillah merupakan salah satu terjadinya penurunan persoalan-persoalan kebakaran hutan. Di samping memang persoalan lain Pak gitu. Tentu banyak hal ya, faktor cuaca juga, hujan dan sebagainya. Yang jelas komitmen Ibu Menteri dan Ibu Presiden, Bapak Presiden ini sangat tinggi terhadap penegakan hukum. Inilah yang alhamdulillah kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Baik, serasa ini, nah ini kerja penegakan hukum 2015 ya, hampir sama yang sekarang ini, sekarang sudah 972 sanksi administratif ya. Ini Pak kita bisa lihat data-data ini ya. Ada yang kasasi, gugatan perdata juga sudah 3, ini triliun yang sedang ini. Ya, ada sekian yang sudah eksekusi 78, miliar, dan ada beberapa persoalan-persoalan yang kasasi, yang banding, yang eksekusi juga ini. Ini yang gambaran-gambaran kita di dalam melakukan konteks penegakan hukum 2015-2021 gitu. Baik. Lanjut. Ya, baik. Pas ya Mbak 15 menit. Alhamdulillah. Baik, ini Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan kami, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan atau informasi yang bisa digali selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Pak Sugeng? Terima kasih banyak Pak Sugeng. Tadi saya mencoba meng-highlight beberapa hal yang Pak Sugeng telah sampaikan, bagaimana kerangka hukum kita, kebijakan yang dimiliki oleh KLHK untuk merespon upaya-upaya penegakan hukum Karhutla. Kemudian Pak Sugeng kembali mengemphasize bagaimana Karhutla ini merupakan salah satu extraordinary crime yang ada 3 instrumen penegakan hukum yang menjadi strategi KLHK, penegakan hukum administrasi,
pidana dan perdata tentunya yang tidak hanya di satu sisi perlu untuk berorientasi kepada pemulihan dan di sisi lain juga diharapkan dapat menimbulkan efek jerak kepada pelaku agar pelaku dapat mengkoreksi tindakannya. Dan tadi Pak Sugeng juga menyampaikan bagaimana penegakan hukum terpadu dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk penegakan hukum Karhutla ini. Baik, saya izin ke pembicara kedua terlebih dahulu, Pak Sugeng. Pembicara kita yang kedua adalah Brigjen Pol Pipit Rismanto SIK. Pak Pipit, monggo kira-kira bagaimana Pak Pipit terkait dengan penegakan hukum pidana Karhutla dari sisi Bareskrim, apa saja strateginya, bagaimana upaya-upaya penguatannya, apa yang akan dilakukan ke depannya, monggo Pak Pipit catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Izinkan saya untuk melepas masker sebentar, biar nggak ngap. Yang terhormat Ibu Menteri KLHK, Pak Sekjen KLHK, Pak Dirjen Gakum yang masih memonitor, kemudian beserta jajaran KLHK yang hadir di sini, kemudian narasumber Pak Sekjen Dirjen Gakum, kemudian suhu kami ini Pak Yudi, Dirkamnet dan TPUL, Kejaksaan, beserta jajaran, ada Budiah dengan tim lengkapnya. Jadi pada prinsipnya bahwa kami dengan semuanya yang ada di sini, terutama dengan KLHK itu saling melengkapi. Jadi terkadang paparannya pun hampir sama. Makanya untuk lebih lengkap lagi, saling melengkapi pun masih kurang lengkap lagi. Nanti yang melengkapi beliau. Coba kita memulai dari awal, coba silakan next. Lanjut, nggak usah memperkenalkan diri terlalu banyak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau kami dengan KLHK saat ini di dalam konteks fungsi teknis memang saling melengkapi dan saling kolaborasi. Kemudian dengan adanya Gakumdu Karhutla tentunya juga kehadiran dari teman-teman kejaksaan sangat melengkapi akhirnya. Kemudian terhadap penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan, kami juga ingin melengkapi, menambahkan, bahkan ada juga yang sama ini, bahwa sebetulnya penyebab daripada kebakaran hutan dan lahan itu 1% itu memang faktor alam. 99% ini adalah faktor perilaku maupun perbuatan manusia. Di samping itu bahwa kebakaran hutan dan lahan ini banyak hal ini yang menyebabkan terganggunya stabilitas politik, sosial maupun budaya dalam kehidupan masyarakat. Politik kenapa? Pemerintah saat ini juga digoyang karena isu bagaimana penanganan Karhutla dan yang lain-lain. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang tadi juga dampaknya sangat luar biasa tadi sudah disampaikan. Bahwa penegakan hukum yang kita lakukan, kemudian penanggulangan mulai dari preemptif, preventif, sampai penegakan hukum ini sudah dilakukan bertahun-tahun, dari tahun 97 Pak. Dari tahun 97, ini tiap tahun selalu berulang-ulang. Ini sudah kita lakukan, bukan berarti bahwa kami semua itu tidak berbuat, semua sudah berbuat. Mulai penegakan hukum secara tegas, ya, maupun dengan cara-cara lain, namun masih sering terjadi. Tiap tahun tidak bisa dipungkiri pasti terjadi. Kemarin pada saat pandemi mungkin agak ketutup Pak. Sebetulnya ada peningkatan hotspot confidence height, medium itu meningkat. Hanya ketutup penanganan pandemi saja. Coba kalau di situ pada saat itu misalnya tidak ada pandemi, mungkin ya kan beberapa pejabat sudah dicopot di situ. Mungkin, karena itu kan ancaman dari konsekuensi daripada pelaksanaan tugas. Kalau dasar hukum saya pikir sama. Kalau dasar hukumnya beda nanti ditegur sama beliau. Lanjut.
Dan dari hasil penegakan hukum, proses penyelidikan dan penyidikan tidak pidana dari beberapa wilayah dan yang ditangani oleh beberapa daerah, tentunya ini hampir sama juga, bahwa modus operandi juga seperti ini. Pelaku ini sengaja membakar hutan dan lahan karena merupakan cara yang cepat, murah, efektif, efisien, sekaligus menghemat biaya. Kalau misalnya kita land clearingnya itu benar-benar dilakukan dengan perencanaan yang benar, ini ternyata biayanya mahal, per hektarnya mahal, harus sewa alat berat, ya kan, harus sewa beberapa alat berat, ekskavator, grader dan yang lain-lain. Kemudian dengan dibakar memudahkan pembersihan lahan dengan alasan dapat menghilangkan hama, menetralisir keasaman tanah dan bahkan menyuburkan tanah dalam penyiapan lahan. Kemudian masyarakat sengaja membakar lahan untuk mempercepat dan memudahkan penguasaan lahan karena adanya sengketa konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan atau perorangan sengaja membakar lahan tanaman yang tidak produktif. Jadi misalnya kebun sawitnya itu tidak produktif, cari cara lah, ya kan? Mau mengganti mahal dan yang lain-lain. Wah, langsung dengan cara membakar bisa jadi alasan untuk mengganti dengan murah. Kemudian mengganti dengan bibit yang baru, replanting dengan cara yang mudah, cepat, termasuk untuk dapat klaim asuransi. Kemudian perusahaan sengaja, nah ini yang klaim asuransi ini juga sudah terjadi kasus juga, bahwa mereka dengan alasan terbakar, ya kan, alasannya adalah untuk mengklaim asuransi. Ini sudah pernah terjadi. Perusahaan sengaja atau lalai tidak menyiapkan sarana dan prasarana. Ini beberapa waktu yang lalu pada saat kita melakukan penegakan hukum khususnya untuk korporasi, ya Pak ya, terkait dengan kelalaian-kelalaian, ternyata mereka memang ditemukan tidak menyiapkan sarana dan prasarana. Namun demikian saat ini sudah mengalami peningkatan dan perbaikan yang lebih baik lagi. Dana yang memadai, SOP dan sumber daya manusia atau pegawai untuk mencegah menanggulangi kebakaran hutan. Saya pikir ini sudah ada peningkatan-peningkatan yang baik. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa pelaku itu pasti multi aktor, biasa dari perorangan maupun korporasi. Bahkan ada perorangan sendiri, ada korporasi. Nah, dampak karhutlah sudah jelas, tadi sudah disampaikan, terganggunya kesehatan, ya, terganggunya ekosistem yang ada di hutan maupun lahan yang ada, secara ekonomi, isu global juga, terkait dengan isu global juga termasuk, ya, pemerhati lingkungan yang ada di luar sana juga akhirnya membuat isu yang berpengaruh terhadap pariwisata Indonesia ini bisa terjadi. Dan dampaknya ini tiap tahun terus menerus, ini tidak bisa dirubah karena musim kita. Kemudian ada namanya permasalahan lain, ini permasalahan lain mungkin tanda tanya. Jadi beberapa waktu yang lalu ini gara-gara tidak bisa menangani kebakaran hutan dan lahan, yang terancam itu hanya Pangdam dan Kapolda, itu bisa dicopot. Tidak mungkin dari jaksa yang dicopot karena beliau dihilir. Dari Karhutla juga belum saya dengar itu mau dicopot. Gubernur nggak mungkin. Yang dia bisa diancam itu hanya Polri dan TNI saja. Bahwa di sini saya sampaikan permasalahan lain, Pak. Ini hanya untuk membuat memberikan motivasi dengan cara memberikan ancaman. Apabila Anda tidak bisa mengatasi, Kapolda, Kapolres, Pangdam, Dandim dicopot. Karena sistem hierarki terpaksa siap laksanakan. Nah, untuk itu mudah-mudahan yang lainnya juga diancam juga. Kemudian lanjut, next. Nah, tadi udah disampaikan ini. Cuma kami tidak berani tampilkan waktu arahan ancamannya, nggak berani. Ya, ini aja. Ini sama dengan yang tadi. Lanjut. Nah, kemudian konsep operasional daripada Polri sendiri di dalam manajemen operasional kepolisian, kami mengacu pada langkah-langkah seperti preemptif, preventif maupun penegakan hukum. Preemptif sudah jelas bahwa tentunya sebetulnya daerah-daerah rawan ini bagaimana pendataannya, bagaimana edukasinya, sosialisasinya seperti apa.
ada beberapa hal yang kita lakukan evaluasi, nanti kami juga ingin memberikan rekomendasi, melakukan pengawasan secara komprehensif, bahwa di sini pengawasan bukan hanya secara konvensional saja, secara manual, secara aplikasi juga sudah dilakukan, walaupun belum optimal. Penguatan aplikasi monitoring yang ada di tingkat pusat maupun daerah, saya pikir di KLHK pun sudah ada. Ya, yang baru diluncurkan oleh Bapak Kapolri adalah asap digital. Ini asap digital ini kami ingin mendorong juga bahwa asap digital ini fungsinya cukup real time, Pak. Jadi real time itu bisa mendukung kita semua dalam proses penegakan hukum. Ini perlu juga nanti kita evaluasi juga. Pengawasan pengecekan sarpras perusahaan terkait dengan kesiapan dalam menghadapi karhutla. Jadi bukan hanya polisi dan TNI saja maupun unsur-unsur lain yang mempersiapkan. Perusahaan-perusahaan sendiri juga harus siap. Kemudian Satgas tanggap darurat karhutla ini sudah siap atau belum? Ini kan upaya-upaya preemptif ini juga perlu. Penegakan hukum sudah jelas, penegakan hukum dengan mengedepankan karena ada Undang-Undang Cipta Kerja dan yang lain-lain, prinsip ultimum remedium terhadap para pelaku, ya. Kemudian bagaimana menerapkan undang-undang lainnya seperti TPPU dan yang lain-lain. Kemudian implementasi SKB yang tadi disampaikan ke penegakan hukum Gakumdu, penegakan hukum terpadu kebakaran hutan dan lahan, ini paling tidak bukan hanya sekedar koordinasi, namun ini adalah suatu kolaborasi 3 lembaga, Kementerian LHK, sebetulnya dari undang-undang yang kami lihat sebetulnya ada Kementerian Pertanian, Pak. Ada undang-undang yang pembina fungsi teknisnya Kementerian Pertanian, tapi ternyata tidak juga mereka ikut kerjasama di sini, mengundurkan diri, kurang tahu ini. Mungkin kalau di kepolisian sudah dievaluasi itu, tapi ternyata undang-undangnya ada, tapi orangnya tidak gabung di sini. Tapi nggak apa-apa, cukup nanti Pak Yudi saja. Kemudian kendala dan dalam penanganan kebakaran hutan dan lain jelas dari aspek geografis memang sulit. Tidak segampang apa yang kita pikirkan, seperti foto-foto yang disampaikan tadi dari KLHK, itu tidak segampang itu. Terkadang foto-foto itu yang bisa dijangkau saja, tapi kan tidak pernah mendokumentasikan tempat-tempat yang tidak terjangkau. Ini terkadang seperti itu. Kemudian peralatan dan teknologi ini diperlukan, ini masalah saat ini adalah menjadi kendala bahwa sistem kita ini apakah sudah real time atau belum, terkadang juga belum. Ya, mungkin perlu kita cek lagi nanti. Secara sosiologis kendalanya juga ada, ini masyarakat, kesadaran masyarakat yang masih tetap begitu-begitu saja. Kemudian peraturan, perundangan, ya, ini juga pembuktian kerusakan lingkungan masyarakat ini kan. Mensyaratkan data sebelum dan sesudah kerusakan lingkungan terjadi. Sedangkan di Indonesia ini belum memiliki data kondisi lingkungan yang secara periodik yang bisa dijadikan acuan perubahan kondisi lingkungan alam. Ini juga menjadi evaluasi kami. Tradisi masyarakat yang ada, di mana masyarakat melakukan land clearing dengan cara membakar, dan adanya beberapa daerah kan memiliki regulasi yang mengatur masyarakat dapat membakar kalau nggak salah dengan acuannya adalah 2 hektar ya kalau nggak salah Pak. Namun bagaimana pengawasannya? Next, lanjut. Nah, kalau konstruksi hukum sudah jelas tadi disampaikan, nanti mungkin dilengkapi oleh dari kejaksaan bahwa beberapa tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir penegakan hukum Polri dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, ini ada beberapa kasus yang sekitar 151 ya, dan 153 tersangka ini seluruh Indonesia. Ya, jumlah area yang terbakar ya mungkin datanya kalau beda-beda sedikit atau sama kurang tahu ini. Kalau menurut data di Polri dari penegakan hukum yang kita lakukan sekitar 16.000 hektar. Ya, 953,7. Lanjut. Ya ini lanjut, ini jelas tadi sudah disampaikan, lanjut. Lanjut, tadi sudah disampaikan. Ya. Nah ini kolaborasi ini juga sudah dilakukan bersama-sama, ini sama yang disampaikan Pak Dirjen Gakum dan Pak Sekjen, bahwa
kegiatan-kegiatan begitu SKB dibuat, ini bukan semata-mata hanya berhenti di SKB. Kami dengan KLHK juga melakukan langkah-langkah, yaitu melakukan sosialisasi, kemudian melakukan persiapan-persiapan, di mana membuat posko di wilayah-wilayah yang terdiri dari KLHK dan jajaran, kepolisian dan kejaksaan yang ada di wilayah masing-masing. Ya, kemudian sudah kita lakukan 3 kali per zona ya Pak ya, zona Sumatera, zona Kalimantan dan Maluku, zona Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, kita 3 zona. Kemudian harapan Bapak Kapolri sendiri tentunya bahwa kita mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mampu menjaga kepercayaan diberikan rakyat dan negara dalam memberikan pelayanan publik secara optimal. Dalam penanganan kebakaran hutan ini dapat mengimplementasikan SKB, surat keputusan bersama Gakumdu Garuda. Setiap ketentuan pada surat keputusan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta mengedepankan asas kerjasama, kolaborasi, dan sinergitas dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Jadi bukan hanya berlaku di pusat, tapi sampai wilayah. Jika terdapat permasalahan, masalah surat keputusan bersama Gakumdu Garuda, ini tentunya kita tetap memperkuat koordinasi, baik mendapatkan untuk mencari solusi-solusi. Next. Pak Pipit, izin 2 menit lagi Pak. Memang pas ini kalau 2 menit lagi. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian, kami mencoba memberikan strategi ke depan untuk perbaikan-perbaikan. Jadi yang pertama adalah dari rekomendasi strategi penanganan tindak pidana karhutla dengan mendorong penguatan kolaborasi ini untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat secara tepat sasaran. Lah kalau kita melakukan sosialisasi edukasi dengan medsos, sedangkan mereka di sana tidak ada sinyal, kan percuma. Kemudian kita lakukan gencar melalui medsos, tapi mereka handphonenya jadul, ya tidak ada internet, hanya pokoknya ada pulsa saja. Ya tidak juga terbaca. Yang berikutnya kenapa harus tepat sasaran? Bahwa petani pekebun di sana tidak semuanya S1, S2, S3, SMA mungkin jarang. Masyarakat yang perorangan yang di kampung-kampung sana mungkin level pendidikannya ada yang SD, SMP, SMA, daya daripada penyerapan terhadap sosialisasi juga belum tentu bisa diterima dengan baik. Sehingga kita harus membangun edukasi dan sosialisasi secara tepat sasaran. Ya, teknologinya perlu atau tidak, level mana yang perlu atau kita turun langsung. Semua bisa dimanfaatkan. Kemudian evaluasi tata kelola perizinan perkebunan dan tata ruang yang ada saat ini. Ini juga bermasalah. Tata kelola perizinan perkebunan. Ini juga sebetulnya bermasalah dikaitkan dengan tata ruang yang ada. Ini juga perlu kita evaluasi, Pak. Kenapa perlu dievaluasi? Ini awalnya sebenarnya dari sana. Bukan KLHK yang memiliki hutan itu, bukan. Itu kalau nggak ada gunung api meletus, terus kecipratan ini pas musim kemarau ya nggak kebakar. Ini awal mulai dari perkebunan, ini perlu dikaji. Kemudian evaluasi dan bila perlu juga merevisi regulasi yang ada ke arah yang lebih efektif dan efisien. Bagaimana regulasi yang ada terkadang mempersulit kita para aparat, membuat bertele-tele, membuat akhirnya tidak efektif dan tidak efisien. Ini coba mungkin ini perlu dilakukan kajian-kajian sehingga aturan-aturan ada yang lebih simpel. Kemudian mengevaluasi dan pengembangan terhadap aplikasi monitoring ke arah yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Saat ini hanya kita memantau hotspot, ada titik api di sana. Tapi harus ada juga aplikasi atau sistem seperti apa yang perlu kita evaluasi, kita kembangkan ke arah yang mampu mendukung penguatan-penguatan bagaimana nanti masuk ke Pak Yudi sudah lengkap lagi Pak. Nah seperti itu. Kemudian mengevaluasi betul-betul badan usaha maupun perorangan dan berikan sanksi tegas bagi yang tidak mendukung program pemerintah dalam upaya penanggulangan karhutla. Ini juga perlu. Mereka-mereka ini yang mungkin dapat teteknya, ya kita-kita yang dapat bengeknya, kira-kira begitu. Ya, mereka yang menikmati, mereka yang merencanakan, mereka yang bisa ngutang, ngambil duit ke bank, begitu masalah kita ini yang kena. Seperti itu. Ini mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Next, mungkin udah terakhir ya. Daripada ditegur lagi, nambah 1 menit. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perbedaan pandangan. Ini cara berpikir kami adalah berpikir terkadang kalau beliau-beliau mungkin cukup teoritis.
kami coba berpikir sedikit filosofis, strategis, ya praktis-praktis saja. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pipit atas penjelasannya. Bagaimana Pak Pipit tadi memulai penjelasan dari modus-modus operandi Karhutla yang memang secara beragam ada, yang tidak hanya masyarakat, perusahaan atau korporasi tapi juga multi aktor. Kemudian tadi Pak Pipit menjelaskan bagaimana strategi penegakan hukum Karhutla. Ada satu hal yang menarik yang tadi asap digital ya Pak ya, untuk monitoring Polri yang sampai saat ini kita coba untuk evaluasi terus terkait dengan asap digital tersebut. Kemudian bagaimana kolaborasi antara Polri, KLHK, dan Kejaksaan untuk penanganan penegakan hukum Karhutla ke depannya. Dan Pak Pipit juga menyampaikan bagaimana rekomendasinya, mulai dari evaluasi tata kelola perizinan, perkebunan dan tata ruang, evaluasi pengembangan terhadap sistem monitoring tersebut, dan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat yang perlu untuk tepat pada sasarannya. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Dan narasumber kita yang terakhir, saya ingin mempersilahkan kepada Pak Yudi Handono, SHMH. Mohon maaf Pak, tadi saya disampaikan oleh panitia, mungkin bisa menyampaikan sekitar 10 menit pemaparannya terkait dengan bagaimana penuntutan untuk penegakan hukum Karhutla ini. Monggo Pak Yudi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita banggakan dan kita hormati bersama Ibu Menteri KLHK, Pak Sekjen, Pak Dirjen Penegakan Hukum KLHK, dan Pak Sugeng, Pak Ses, Pak Pipit selaku rekan dan saudara kita di Bareskrim. Yang terhormat pula rekan-rekan pula di daerah yang memantau juga ikut secara virtual mengikuti para Direskrim, para Aspidum se-Indonesia, dan para pelaku usaha semuanya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, memang benar kata Pak Pipit bahwa data-data yang disajikan tadi itu sudah lengkap semuanya dan agak mirip-mirip semuanya. Karena ini ibarat ekspos kasus itu ya dari penyidik, penuntut umum sama. Jadi kita mulai saja, silahkan dibuka. Bapak Ibu sekalian, kita akui bersama bahwa penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan ini memang sangat serius dan harus kita lakukan dengan segala upaya yang ada. Lanjut Mbak, apa yang kita lakukan ini foto saya Pak, dulu sekarang sudah berubah. Kami betul-betul ingin menyampaikan kepada Ibu Menteri di ruangan kami ini Bu, di sini ada teman-teman jaksa, memang kami hadirkan. Kami memandang perkara Karhutla ini sangat serius. Saking seriusnya kami sendiri pun mengharapkan dari penyidik di KLHK, dari Bareskrim, tidak ada tunggakan. Itu yang pertama. Kalau itu sampai terjadi tunggakan, itu berarti kegagalan kita untuk berkoordinasi. Kami ingin mensitir apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Ibu Menteri. Bagaimanapun juga ini adalah kita juga berupaya melaksanakan dari Paris Agreement untuk mengurangi emisi karbon kita. Dan dalam Rakornas pencegahan ini sudah disampaikan oleh Pak Mahfud, Pak Menko Polhukam, memang diprioritaskan untuk pencegahan dengan pola deteksi dini. Seperti tadi Pak Wibit sampaikan, betul itu. Ini datanya juga sudah ada Pak Wibit, Pak Sugeng juga sudah ada, matur nuwun Pak Sugeng. Kemudian tata pengolahan ekosistem gambut ini harus
betul-betul dikendalikan ini yang menjadi sasaran kita ini. Ini dalam taraf pencegahan. Kendalikan dan padamkan segera. Gitu. Ini mumpung musim hujan, jadi mudah-mudahan ini akan bisa kita jadikan tahap evaluasi kita di masa depan. Tapi yang jelas penegakan hukum kepada membakar hutan dan lahan ini menjadi serius dan harus benar-benar kita lakukan dengan profesional. Lanjut, kalau kita melihat ini sama ini, ya ilmunya sama dengan Pak Pipit dan Pak Sugeng. Lanjut, Mbak. Ini dasar hukum ini adalah kita ini melakukan penyidikan, ya, penuntutan sampai dengan eksekusi itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada. Karena jaksa-jaksa juga harus siap untuk melakukan penyidikan tambahan. Seperti kemarin Pak Pipit sudah pernah lakukan penyidikan di Polri belum selesai, Bu Diah meneruskan sampai sidang, sampai eksekusinya juga dilaksanakan. Jadi tadi undang-undang yang ada sekarang ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan pengertian kepada kita bahwa penanganan karhutla ini betul-betul dilaksanakan untuk menunjukkan ultimum remedium, yaitu kita harus betul-betul menempatkan sesuatu, kalau tidak ada upaya lain, hukum pidana inilah obatnya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dirjen, penanganan karhutla itu enggak bisa hanya multi satu pandangan saja. Ada hukum administrasi, perdata, bahkan irisannya sampai dengan penyelesaian-penyelesaian yang lain. Jadi ultimum remedium ini tidak menghapuskan pidana, tapi yang dikedepankan adalah sanksi administratif. Jadi kalau Pak Sugeng, Pak Pipit di lapangan ini sudah menemukan orang-orang yang bandel, ya ditegur, nggak mau, ya apa boleh buat, baru ditetapkan pidananya. Jadi pengecualian ultimum remedium itu pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan hidup relatif besar merusak kesehatan rakyat ini yang harus dijadikan dasar pemikiran kita. Lanjut. Nah, ini perubahan Undang-Undang Nomor 41, sebetulnya ada 18 yang dirubah ini. Tapi ini sudah bisa jadi patokan kita, penanganan kita di lapangan. Lanjut. 10 menit loh ini. Ya, ini di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 ini terselip antara pasal 110 dan pasal 111 ini ada pasal 110A dan ada pasal 110B. Lanjut. Nah, ini peraturan yang dipergunakan PP 24 tahun 2001. Kalau itu pelanggaran ya melakukan izin usahanya itu tanpa izin itu bisa dicabut misalkan. Sanksi administratif yang dimaksudkan itu adalah penghentian sementara kegiatan usaha. Denda administratif, pencabutan perizinan usaha atau paksaan pemerintah. Lanjut. Nah, ini sama seperti Pak Dirjen tadi juga ini, ya. Jadi kita ini menangani karhutla ini ada masing-masing, tapi tujuannya sama. Ada pencegahan, pengamanan lokasi rawan karhutla, peningkatan kepatuhan, dan yang terakhir, ini yang betul-betul obat terakhir ini adalah penegakan hukum. Lanjut. Lanjut Bu. Nah ini. Jadi kesempatan yang berbahagia ini saya apresiasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri ini yang memberikan kesempatan kita untuk ada inisiasi SKB ini Pak. Nah, SKB kita ini kita implementasikan ini mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten kota. Alhamdulillah Pak Sugeng kita di pusat sudah ada
nanti di provinsi, para aspidum mohon dicek apakah sudah dikeluarkan surat tugas oleh kepala balai masing-masing wilayah. Demikian juga di kabupaten kota, nanti kepala balai setempat juga mengeluarkan surat tugas yang beranggotakan personil Polres dan Kejari. Lanjut Pak. Ini inti utamanya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Jaksa Agung kami dengan Pak Jampidum sekarang ingin membuat penyelesaian penanganan perkara ini secara cepat, aman, profesional, dan biaya ringan. Artinya apa? Diminta kepada seluruh jajaran kejaksaan untuk lebih aktif berkoordinasi dengan penyidik maupun PNS maupun dari Polri. Koordinasi ini bisa bersifat berupa ekspos, jadi tidak harus menunggu SPDP dulu. Syukur-syukur sudah ada SPDP atau mungkin sudah ada berkas perkara. Jadi tidak ada lagi kita bekerja di ruang hampa. Kita nunggu berkas datang, kita pelajari, kita kembalikan, kita nggak ketemu orangnya. Ini sangat-sangat merusak keadilan. Kita tidak bisa berkomunikasi, apalagi dengan pihak-pihak lain, penyidik aja nggak ketemu. Tapi sekarang dibalik. Kalau penyidik nggak datang, kami yang datang. Ya. Jadi kita bantu penyidik untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara yang memang menjadi perhatian serius negara. Dampak-dampaknya sudah jelas. Masyarakat sakit, ekosistem terganggu, bahkan kehormatan negara tadi seperti dikatakan Pak Dirjen. Itu orang Singapura itu kalau memandang orang di Indonesia itu orang Indonesia itu goblok banget kali ya. Masa bakar-bakar nggak bisa di abunya sampai ke, itu artinya mengurangi kredibilitas negara. Kita menjadi sangat terganggu. Itulah sebabnya penyelesaian perkara ini, yang ini memang sudah ultimum remedium, kalau nggak selesai terus mau kemana lagi? Kita harus bantu penyidik KLHK, kita harus bantu penyidik Bareskrim. Bahkan Pak penyidik jangan ragu-ragu lagi, cari TPPU-nya. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Bapak penyidik di BNS pun sekarang berwenang untuk melakukan penyidikan TPPU. Dulu hanya 4 saja Pak Sugeng. Kami polisi, kemudian KPK sama penyidik keuangan. Sekarang sudah semua penyidik PPNS bisa melakukan penyidikan TPPU. Kami akan dukung. Jadi apakah itu korporasinya, apakah itu perorangannya. Loh ini multidimensional Bu. Pelanggaran karhutla itu bukan pelanggaran orang-orang petani miskin begitu yang hanya mau mencari menanam pisang kemudian ini terorganisir. Ini dilakukan oleh orang-orang yang pinter. Saya minta para pelaku usaha juga hati-hati menanamkan modalnya itu. Ketemu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nanti malah bertanggung jawab dengan pidana. Ini yang harus dihati-hatikan dalam melakukan pekerjaan, membaca perjanjian. Itu bukan awal dari keberhasilan tapi awal dari kehancuran. Lanjut. Baik, Pak Yudi mohon maaf 2 menit lagi Pak. Oh iya Bu, ini salam perpisahan aja ini. Oh siap. Ya, silakan Bu. Ya ini penuntutan biasa kita lakukan ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Berkas perkara ini hanya ada 1 kali P19. Ini petunjuk pimpinan kami hanya 1 kali P19.
Ini kalau nggak percaya tanya Pak Pipit sama Pak Sugeng, apakah ada berkas yang bolak-balik, ini beliau-beliau ada di sini. Kami hanya koordinasi. Sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai ada berkas yang mangkrak, yang tidak bisa diselesaikan secara hukum. Harus bertanggung jawab. Penyidiknya, penuntut umumnya harus bertanggung jawab. Saya akan minta eksaminasi bila ada jaksa-jaksa yang memainkan perkara. Saya akan minta pertanggungjawaban jawab pada penyidik-penyidik yang hanya membolak-balikkan berkas perkara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, inilah saat yang berbahagia kita bersama-sama mewujudkan bahwa benar-benar profesi penyidik PNS di Karhutla, Bareskrim, dan kita ini betul-betul satu atap. Tadi Pak Pipit bilang hanya tentara dan polisi. Loh, kami juga mau bertanggung jawab, Pak. Jangan dibilang kita nggak mau bertanggung jawab. Kami semuanya ingin menuntaskan semuanya dengan profesional. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Menteri KLHK yang memberikan kesempatan pada kita, terutama kepada Pak Sugeng dan Pak Pipit. Mudah-mudahan komunikasi dan konsultasi kita dalam koordinasi penanganan perkara ini bisa seterusnya berlangsung dengan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi, terima kasih juga untuk komitmennya, terima kasih sekali. Saya mohon maaf karena waktunya juga sangat terbatas dan saya yakin sebenarnya pembahasan terkait dengan penegakan hukum Karhutla ini banyak sekali yang sebenarnya bisa kita gali. Tapi karena tadi saya sudah diperingatkan oleh panitia bahwa waktu sudah sangat terbatas, saya ingin meng-highlight saja satu hal bahwa saya melihat red line, benang merah dari pembahasan Pak Sugeng, kemudian Pak Pipit dan Pak Yun yang sangat besar untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk menangani kasus Karhutla ini, karena kita semua menyadari bagaimana kasus Karhutla ini merupakan extraordinary crime ya Pak, dan semoga kita semua bisa saling bekerja sama untuk betul-betul menangani, tidak hanya mencegah tapi juga mengendalikan dampak-dampak tersebut, karena Karhutla ini tidak hanya berdampak kepada lingkungan tapi juga berdampak kepada kesehatan masyarakat dan dampak-dampak lainnya seperti perubahan iklim karena emisi gas rumah kaca. Baik, saya mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu karena tidak bisa membuka sesi diskusi, tapi tadi saya melihat ada Pak Pipit sepertinya juga menaruh email atau menaruh kontaknya ya Pak ya dalam PowerPoint-nya. Nanti saya yakin Pak Pipit, Pak Sugeng, dan Pak Yudi juga sangat terbuka untuk bisa dihubungi oleh kita semua untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, saya mungkin bermohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih kepada para narasumber dan moderator. Semoga talk show pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, para Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan piagam dan plakat yang akan diserahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Bapak Dr. Andes Sugeng Prianto MSI. Untuk dapat menyerahkannya kepada para narasumber, dimohon untuk menempatkan diri. Yang pertama kepada Bapak Brigjen Pol Pipit Trismanto. Baik, yang kedua kepada Bapak Yudi Handono. Yang terakhir mohon maaf Bapak untuk kepada moderator Bapak. Silakan kepada Ibu Grita Anindarini. Baik, mohon untuk foto bersama terlebih dahulu.
Baik, terima kasih kepada para narasumber dan moderator. Tibalah memasuki penghujung acara. Demikian acara talk show pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.